Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Adler Wolf menantu tidak terduga. Bab 51 sampai dengan bab 55, bersama novel audioku. Selamat mendengarkan. Bab 51, Maria Celine yang tiba-tiba dipeluk oleh Adler Wolf, pinggangnya yang lembut tiba-tiba menegang di pelukan Adler Wolf. Merasakan napas maskulin yang kuat datang dari ujung hidungnya, Maria Celine tampak mabuk sesaat, tubuhnya kehilangan kekuatannya, dan dia hampir tak berdaya dalam pelukan Adler Wolf. Berapa lama, sudah berapa lama sejak Anda merasa ini dilindungi? Betapa sulitnya bagi seorang wanita untuk hidup sendiri, orang biasa tidak bisa mengerti. Faktanya, Maria Celine berharap ada seorang pria yang dapat menggunakan lengan kokohnya untuk menopang dirinya sendiri. Di luar, Maria Celine terlihat kuat, tetapi itu hanya berpura-pura. Dan pada saat ini, Maria Celine sedang mabuk. Jika ini adalah mimpi, Maria Celine tidak ingin bangun dari mimpi ini. Rai Kobal melihat kedekatan Adler Wolf dan Maria Celine, dan niat jahat melintas di matanya. "Nak, apakah kamu berani menyentuh wanita?" Rai Kobal ingin berjuang keluar dari tangan Adler Wolf dan gagal. Dengan wajah garang, dia melanjutkan, "Sialan, apakah kamu tahu siapa aku? Katakan, kakak tertuaku adalah ahli pisau, dan saya membiarkan kakak tertua saya merusak omong kosong ini. Percaya atau tidak, seekor anjing gila." Tetapi tiba-tiba dia mendengar Rai Kobal mengatakan bahwa dia berasal dari Tuan Diego. Dia tidak bisa menahan senyum, dan melirik mobil yang belum pergi. Pada saat ini, Zefran Diego, yang sedang duduk di mobil, juga membuka matanya dan mengetahui bahwa mobilnya belum berjalan, jadi dia memarahi pengemudi, "Ada apa, kenapa kamu tidak menyetir?" Sopir itu mendengus sedikit. "Pada akhirnya, saya merasa bahwa masalah ini harus dilaporkan kepada Saudara Diego." Saudara Diego, Rai Kobal, mantan suami manajer Celine, tampaknya mencari Maria Celine lagi, dan dia sepertinya mengancam Tuan Muda Wolf, mengatakan bahwa kakak tertuanya adalah kakak kamu. Puff. Zefran Diego, yang baru saja meneguk air, menyemprot wajah pengemudi dengan seteguk air di mulutnya yang ketakutan. "Di KTV barusan, aku baru saja membujuk Tuan Muda Wolf." Rai Kobal ini, menuangkan air kotor ke dirinya lagi. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Zefran Diego melemparkan botol air di tangannya langsung ke mobil, membuka pintu mobil, dan bergegas menuju pintu KTV. Rai Kobal, bajingan. Melihat Zefran Diego tiba-tiba muncul, Rai Kobal tidak tahu apa yang terjadi antara Zefran Diego dan Adler Wolf, dan berkata dengan ekspresi terkejut, Saudara Diego, Anda sangat baik, bereskan bajingan ini, dia benar-benar berhubungan dengan istriku." Setelah menyapa Saudara Diego, Rai Kobal menatap Adler Wolf dengan sombong, "Nak, kamu sudah selesai. Lihat, kakak tertuaku adalah Tuan Diego, kamu bahkan tidak tahu bagaimana mati." Zefran Diego bergegas dan mengutuk dalam hatinya. "Bodoh, kaitkan pamanmu, bukankah Anda sudah lama bercerai dari manajer Celine?" Tanpa menunggu Rai Kobal selesai berbicara, Zefran Diego bergegas ke sisi Rai Kobal, menendang Rai Kobal, dan saudara-saudara yang bergegas turun dengan Zefran Diego terburu-buru. Sebelumnya, dia menekan Rai Kobal ke tanah. "Tuan Wolf, Nona Celine, saya minta maaf karena menyebabkan masalah bagi kalian berdua. Saya akan mengurus idiot ini. Jika dia berani mengganggu kehidupan Nona Celine lagi, saya akan datang menemui Anda." Setelah berkata, tangannya melambai ke bawahannya, dan bersiap untuk menyeret Rai Kobal pergi. Namun, Rai Kobal benar-benar berteriak, "Saudara Diego, mengapa kamu memukuli saya? Saya meminta Anda untuk memukul mereka. Saudara Diego, Anda tidak dapat mengabaikan saya dapat membantu Anda. Sedikit hal, otakmu rusak." Zefran Diego menamparkan wajah Rai Kobal dengan pukulan backhand, "Idiot. Diam, Tuan Muda Wolf adalah seseorang yang tidak berani diganggu oleh bosku, apakah kamu ingin mati?" Rai Kobal benar-benar menggunakan perasaan sebelumnya untuk mengancam Zefran Diego. Ada tatapan kejam di mata Zefran Diego, dan dia sudah berniat untuk membunuh. Rai Kobal ditampar oleh Zefran Diego, dan menatap Adler Wolf dan Maria Celine dengan bingung. Adler Wolf ini sangat besar. "Pergi." Zefran Diego meminta anak buahnya untuk menyeret Rai Kobal dan berjalan cepat menuju kendaraan lain. Zefran Diego berpikir di kepalanya,
haruskah dia membuang Rai Kobal ke sungai untuk memberi makan ikan? Melihat Rai Kobal dibawa pergi oleh orang-orang Zefran Diego, Maria Celine sedikit mengernyit, dan mau tidak mau mengencangkan pergelangan tangannya sambil memegang Adler Wolf. Maria Celine mungkin tahu sesuatu tentang metode apa yang dimiliki Zefran Diego. Meskipun Maria Celine membenci Rai Kobal, tapi Maria Celine tidak ingin Rai Kobal mati. Pasalnya, keduanya pernah menjalin hubungan sebelumnya. Namun, ketika Maria Celine diminta untuk memohon Rai Kobal, Maria Celine tidak bisa membuka mulutnya. Baru saja, Adler Wolf mengatakan di depan begitu banyak orang bahwa Maria Celine adalah wanitanya. Apa yang dimohon oleh wanita Anda sendiri dengan pria lain? Maria Celine hanya bergerak sedikit, tetapi Adler Wolf merasakannya dengan jelas, dan menyapa Zefran Diego yang pergi. Tuan Diego, beri dia pelajaran, biarkan dia memiliki sedikit ingatan, dan selamatkan nyawanya. Oke, Tuan Muda Wolf. Zefran Diego menjawab dengan hormat, karena Adler Wolf yang berkata, Zefran Diego secara alami tidak akan melakukan apapun. Dan Rai Kobal juga merasakannya barusan, perilakunya barusan benar-benar membuat saudara Diego menjadi gila, tetapi dia berjalan di gerbang neraka. Zefran Diego membawa Rai Kobal dan saudara-saudaranya pergi, dan Adler Wolf memeluk Maria Celine, ayo pergi. Di lain waktu, orang itu tidak boleh datang untuk mengganggu Maria Celine lagi. Dengan saudara Diego maju ke depan, kecuali Rai Kobal ingin mati, dia tidak akan pernah menemui Maria Celine. Maria Celine menarik napas dalam-dalam, oke. Adler Wolf, ikut aku ke kantor. Maria Celine bisa bernapas lega dan melihat kembali ke arah kepergian Rai Kobal. Pikiran terakhir di hatinya akhirnya adalah lepaskan sepenuhnya. Di masa depan, Anda harus memulai hidup baru Anda sendiri. Maria Celine membawa Adler Wolf ke atas, sementara Hanfried Luman terus melayani para tamu. Setelah Adler Wolf mengikuti Maria Celine ke kantor, Maria Celine mengunci pintu, wajahnya memerah. Adler Wolf dengan santai melirik kantor Maria Celine, masih sama, dengan meja, sofa, dan bilik kecil di dalamnya, tempat Maria Celine biasanya beristirahat. Saudari Celine, Anda meminta saya untuk datang, ada apa? Adler Wolf membuang muka dan berbalik untuk bertanya pada Maria Celine. Tapi baru saja berbalik, Maria Celine mengulurkan pergelangan tangannya yang indah dan mengaitkan leher Adler Wolf, menatap Adler Wolf dan berkata, penjahat kecil. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa saudara perempuanmu adalah wanitamu? Tanpa menunggu Adler Wolf bereaksi, Maria Celine dengan lembut mendorong Adler Wolf untuk duduk di sofa. Ketika Maria Celine perlahan berjalan menuju Adler Wolf, dia mengulurkan tangan dan membuka beberapa kancing kemeja putihnya, tulang selangka putihnya, tali bahu hitamnya, semuanya. Menunjukkan pesona seorang wanita dewasa. Bantu support cendolnya ya di traktir.id/novelaudio. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 52, Jujur. Di antara wanita yang ditemui Adler Wolf selama 20 tahun terakhir, bahkan sebelum usia 15 tahun, termasuk wanita terkemuka yang dia temui dalam keluarga, Maria Celine pasti memiliki skor kecantikan 9 poin atau lebih. Terlebih lagi, saat ini, Maria Celine telah sepenuhnya melepaskan pesonanya, sangat menawan. Pria manapun tidak tahan. Adler Wolf juga seorang pria yang sangat normal. Kakak Celine, jangan, itu tidak baik. Sebagai anak dari keluarga besar, meskipun Adler Wolf biasanya menjaga dirinya bersih, dia bukanlah anak laki-laki yang tidak bersalah, dia hanya pilih-pilih. Pria dan wanita, tentu saja, mengerti. Namun, Adler Wolf merasa jika hubungan antara Adler Wolf dan Maria Celine semakin jauh, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi Maria Celine tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Ada apa? Bajingan kecil, bukankah kamu mengatakan sesuatu yang sangat mendominasi di luar? Karena kamu telah mengakuinya di depan begitu banyak orang, jika tidak ada yang terjadi di antara kita, bukankah itu sedikit keliru? Mata Maria Celine berkedip dengan kecemerlangan yang kabur, seolah-olah ada kait di dalamnya. Adler Wolf merasa hatinya bergetar. Jika dikatakan bahwa Adler Wolf tidak memiliki niat di dalam hatinya, itu tidak mungkin. Ketika dia masih kuliah, Adler Wolf bekerja paruh waktu di KTV. Bos wanita yang menawan ini merawat dirinya sendiri dengan banyak cara, dan bahkan membiarkan dirinya tidur di tempat tidurnya. Kakak Celine, jangan lakukan ini. Kamu tahu untuk membantumu. Melihat Maria Celine menerkamnya, Adler Wolf dengan cepat meraih bahu Maria Celine dengan kedua tangannya dan mendorong Maria Celine menjauh dengan lembut. Tubuh Maria Celine terpelintir dalam pelukan Adler Wolf untuk sementara waktu,
kakak itu tidak masalah, kamu banyak membantunya hari ini, aku seorang wanita, dan aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Adler Wolf terdiam beberapa saat, tapi kakak Celin tidak perlu membayar seperti ini. Adler Wolf mendorong Maria Celin untuk kedua kalinya. Maria Celin duduk di pangkuan Adler Wolf dan menatap Adler Wolf. Adler Wolf, apakah kamu membenci saya? Tetapi saya memberitahu Anda bahwa meskipun saya sudah menikah, saya belum memiliki kontak dengan siapapun dalam 3 tahun perceraian, orang terdekat adalah kamu. Mata Maria Celin tampak penuh air mata, dan Adler Wolf bisa tahu dari mata Maria Celin. Untuk dirinya sendiri, Maria Celin takut bahwa itu tidak sesederhana membalas kebaikannya. Maria Celin benar-benar tergerak oleh dirinya sendiri. Perasaan semacam ini, itu hanya sangat halus sebelumnya. Seiring waktu, hari ini, setelah masalah Rai Kobal diselesaikan, Maria Celin telah sepenuhnya melepaskan beban di hatinya, jadi ada ledakan emosional yang lengkap. Kalau tidak, Maria Celin tidak akan mengambil inisiatif untuk menjadi seperti ini di kantor. Kak Celin, jangan salah paham. Bagaimana aku bisa tidak menyukaimu? Kamu adalah wanita yang baik. Jika pria itu tidak menyukaimu, dia benar-benar buta. Tapi, Kakak Celin, kamu tahu, aku sudah menikah. Aku tidak bisa memberimu masa depan. Adler Wolf mendorong Maria Celin untuk ketiga kalinya dan melepaskan kartu asnya. Ini juga alasan terpenting mengapa Adler Wolf menghindari antusiasme Maria Celin sebelumnya. Adler Wolf sudah punya istri. Meskipun Lucia Zhou tidak baik kepada Adler Wolf pada saat itu, Adler Wolf berterima kasih kepada Lucia Zhou. Itu karena Lucia Zhou bertukar darah dengan Adler Wolf ketika dia berusia 5 tahun sehingga Adler Wolf hidup 20 tahun lagi. Senyum lega muncul di wajah Maria Celin, tapi jatuh. Cinta padamu, bajingan kecil, kau tahu apa? Maria Celin hampir menangis, dan mencium bibir Adler Wolf dengan bibir merah. Ini keempat kalinya, kecantikan yang begitu mempesona membuka hatinya untuk jatuh cinta padamu, bagaimana seharusnya seorang pria menolak? Apa utang terberat di dunia? Hutang cinta. Adler Wolf tahu bahwa jika dia menolak Maria Celin lagi, dia takut hati Maria Celin akan rusak parah dalam hidup ini, dan dia tidak akan bahagia selama sisa hidupnya. Jika itu masalahnya, maka, lengan Adler Wolf terentang dan perlahan memeluk bahu Maria Celin. Ruangan itu tiba-tiba menjadi linglung, dan ada bisikan samar Maria Celin. Di luar jendela, bulan tampak malu-malu bersembunyi di balik awan, saya malu melihat pemandangan yang tidak pantas untuk anak-anak ini. Ruangan itu berantakan, kemeja, rok pendek, sepatu hak tinggi, dan pakaian Adler Wolf secara acak dilemparkan ke lantai kantor. 1 jam kemudian, Adler Wolf dan Maria Celin dengan malu-malu mengatur pakaian mereka. Keduanya berpelukan lagi di sofa selama sekitar 10 menit sebelum Maria Celin dengan enggan melepaskan, bajingan kecil, sekarang saudara aku milikmu. Setelah hubungan antara keduanya, keintiman di antara mereka tidak perlu terlalu banyak. Tapi sepertinya ada rasa manis. Adler Wolf memeluk Maria Celin dengan erat, tentu saja, Kakak Celin. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah wanita saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Sepanjang malam, selain saudara Diego yang datang untuk membuat masalah, KTV berjalan lancar. Bahkan, menurut status Adler Wolf saat ini, bos KTV yang sebenarnya, tidak ada masalah jika dia tidak masuk kerja. Namun, Adler Wolf tidak mengumumkan identitasnya untuk saat ini, jadi dia bersikeras untuk pergi sampai jam 11 malam. Ketika mengemudi kembali ke Villa Lucia Zhou, Adler Wolf tiba-tiba menemukan bahwa saat ini jam 11, dan Lucia Zhou masih belum kembali ke rumah. Lucia, apa yang terjadi? Mengapa terlambat, dan saya belum pulang kerja? Adler Wolf memanggil Lucia Zhou. Urusan perusahaan, Adler Wolf telah membantu menyelesaikan masalah, dan saham Bibi ke-7 dan ke-8 telah dibeli kembali. Adler Wolf meminta Tuan Pir untuk menginvestasikan 30 juta daripada dirinya sendiri, dan meminta 20 juta dari Claude Siemen, dan kesenjangan modal perusahaan juga diselesaikan. Apalagi yang bisa membuat Lucia Zhou bekerja lembur sampai jam 12. Lucia Zhou tampak sangat lelah di telepon, suamiku, aku mengemudi, aku akan segera pulang, tunggu sampai aku pulang. Beberapa menit kemudian, mobil Lucia Zhou memasuki kompleks villa. Duduk di sofa, Adler Wolf membawa secangkir air panas ke Lucia Zhou dengan khawatir, istriku, ada apa? Apakah ada yang salah dengan perusahaan? Lucia Zhou memegang gelas air, meminum semuanya dalam satu napas, dan menghela nafas dalam-dalam, mengerutkan kening dan berkata,
Ya, saya tidak tahu mengapa nenek begitu bias, dia menjual semua saham, dan dia masih memikirkan Ferdianso. Petik 2. Adler Wolf tertegun, ya, bukankah saham nenek juga ditransfer? Apakah mungkin? Apakah Anda memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan perusahaan? Petik 2. Lucia Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengeluarkan salinan dari tasnya dan berkata, ini adalah wasiat kedua kakek. Itu awalnya digunakan untuk mencegah perubahan apapun di perusahaan, tetapi nenek menggunakannya sebagai gantinya. Surat wasiat ini untuk berurusan dengan saya. Petik 2. Adler Wolf dengan cepat mengambil salinan surat wasiat itu dan meliriknya, dan segera mengerti. Jadi, wasiat kedua kakek berarti bahwa bahkan jika saham nyata dalam milik nenek dijual. Menurut wasiat kakek, dia juga memiliki 10% saham tak terlihat, dan memiliki hak veto di antara para pemegang saham perusahaan. Ini adalah klausa penguasa, mutlak. Bantu support cendolnya ya di traktir.id/Novelaudioko. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 53. Sangat jelas dalam wasiat bahwa 10% bagian tak kasat mata yang ditinggalkan kakek kepada nenek tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal apapun. Tidak peduli bagaimana perusahaan berkembang, 10% saham nenek tidak akan terdilusi. Di perusahaan, nenek memiliki hak mutlak untuk berbicara, bahkan melebihi Lucia Zhou. Intinya, kakek juga menekankan bahwa wasiat kedua memiliki otoritas tinggi dan semua wasiat lainnya. Terus terang, sebelum kakek meninggal, dia takut Lucia Zhou dan Adler Wolf akan buruk bagi nenek, jadi dia meninggalkan ini untuk nenek untuk menghindari kematian. Tapi nenek mengeluarkan ini terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk melindungi Ferdianso lagi. Lucia Zhou berkata dengan marah, ya, saya hanya mengusir paman kedua, bibi, paman, dan lainnya dari perusahaan pada siang hari, tetapi pada sore hari, nenek pergi ke perusahaan dengan wasiat dan memaksa Ferdianso masuk ke perusahaan, dan juga mengatur agar Ferdianso menjabat sebagai manajer umum dan kepala keuangan. Tamparan, Adler Wolf mengulurkan tangannya dan melemparkan salinan surat wasiat di atas meja, ini terlalu banyak intimidasi. Bukankah ini Anda tahu cara menggertak orang, tetapi Ferdianso masih berani memasuki perusahaan. Petik 2. Ini adalah milik nenek, perebutan kekuasaan. Tidak cukup menjadi presiden, jadi mari kita mulai dengan manajer umum dulu. Pahami kekuatan finansial perusahaan, dan selangkah demi selangkah di atas Lucia Zhou. Ekspresi kekejaman melintas di mata Adler Wolf. Mengenai riwayat kelam Ferdianso, Adler Wolf memberitahu Ferdianso dengan sangat jelas saat itu. Wanita kuat, pembunuhan, semua tuduhan digabungkan. Cukup bagi Ferdianso untuk tinggal di penjara selama sisa hidupnya, beraninya Ferdianso masih memasuki perusahaan. Mungkinkah Ferdianso melakukan beberapa trik secara diam-diam? Lucia Zhou berdiri, mengulurkan tangannya dan menarik Adler Wolf, dan terus berkata, nenek juga memberi saya perintah, biarkan saya memenangkan pesanan 100 juta dari perusahaan perdagangan internasional Yunmeng dalam waktu 3 hari, atau biarkan saya masuk. Dewan Direksi mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri, tetapi saya sama sekali tidak mengenal siapapun dari Yunmeng International. Adler Wolf, apa yang harus saya lakukan sekarang? Awalnya, Adler Wolf meminta teman-teman sekelasnya untuk berinvestasi di perusahaan, dan dia membantu perusahaan mendapatkan kembali hutang 20 juta, perusahaan berada di jalur yang benar. Tapi sekarang, nenek ada di sini lagi, tidak diragukan lagi memaksa Lucia Zhou untuk keluar. Yunmeng International adalah anak perusahaan dari Ponzi Group. Meskipun berkantor pusat di Yuncheng, bisnisnya sebenarnya mencakup seluruh barat daya, dan rekanan utamanya berdagang, bekerja sama dengan perusahaan besar dengan miliaran dolar. Umumnya, perusahaan pakaian kecil seperti grup Zhou tidak menjadi sorotan sama sekali. Terlalu banyak. Adler Wolf dengan marah melambaikan tinjunya ke udara, melihat penampilan halus Lucia Zhou, dia dengan lembut memeluk Lucia Zhou di lengannya. Lucia, jangan khawatir, semuanya akan diselesaikan. Mari kita cari jalan dulu, untuk menegosiasikan bisnis Yunmeng International ini, setidaknya agar nenek tidak memiliki alasan untuk memaksamu mengundurkan diri. Lucia Zhou menggelengkan kepalanya dengan lembut, wajahnya penuh kekhawatiran, tapi, Adler Wolf, apakah kamu tahu Yunmeng International? Perusahaan terkemuka di bawah grup Pangxi, penguasa bisnis di barat daya, tidak mungkin bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti kita. Lucia Zhou terus berbicara, tetapi Adler Wolf mengulurkan tangan dan memegang wajah Lucia Zhou dengan lembut. Lucia, Anda harus percaya pada diri sendiri.
Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Mungkin, orang-orang sangat ramah kepada perusahaan kecil. Selain itu, reputasi grup Zhou di Yuncheng masih bagus. Mari kita mandi dan tidur dulu, percayalah, semuanya akan baik-baik saja besok. Aku akan menelepon teman sekelasku besok untuk meminta bantuan. Oke, saya harap. Lucia Zhou menghela nafas dan sedikit skeptis dengan kata-kata Adler Wolf. Mengatakan ini Adler Wolf benar-benar tidak berguna. Namun, dengan panggilan telepon dari Adler Wolf, teman-teman sekelasnya menginvestasikan 30 juta tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, ketika Adler Wolf maju, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi dia benar-benar membuat ayam besi Claude Siemen memalingkan wajahnya di tempat, menyerang Christian Half, dan mengambil inisiatif untuk membayar kembali uang itu. Tetapi jika dikatakan bahwa Adler Wolf berguna, Adler Wolf tampaknya tidak memiliki poin bersinar yang terlalu jelas. Adler Wolf menghibur Lucia Zhou beberapa patah kata dan mendesak Lucia Zhou untuk mandi. Nama Yunmeng International, ketika saya bertemu orang-orang dari Southwest Guardian kemarin, Bos Yunmeng International juga hadir, sepertinya itu adalah Huan Rokong, tetapi Adler Wolf tidak mencatat ponsel Huan Rokong. Adler Wolf mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Tuan Pir ketika nomor telepon yang dikenalnya masuk. Itu adalah Gerard Lyon, teman sekelas di kampus. Gerard Lyon juga dianggap sebagai generasi kedua yang sedikit kaya di Yuncheng, sedikit lebih baik dari keluarga Zhak Hasi. Hanya saja Gerard Lyon tidak berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya. Ketika dia kuliah, dia tidak memandang rendah Adler Wolf karena dia adalah seorang yatim piatu. Sebaliknya, ketika Adler Wolf diganggu dan dihina di sekolah, Gerard Lyon membantu melindungi Adler Wolf. Gerard Lyon, ini sudah sangat larut, mengapa kamu ingat untuk meneleponku? Apa yang kamu sibukkan baru-baru ini? Gerard Lyon tertawa di telepon, sangat sulit bagi saya gagal memulai bisnis, dan saya dimasukkan oleh ayah saya untuk belajar bisnis di perusahaannya. Baiklah, mari kita mulai berbisnis. Pergi ke reuni universitas besok. Mengenai pestanya, Adler Wolf menggelengkan kepalanya dengan ringan, lupakan saja, aku tidak akan pergi. Semua teman sekelas itu tidak nyaman, dan aku akan menambah blok ketika aku pergi. Bila ada waktu, kita akan berkumpul sendiri. Gerard Lyon ada di ujung telepon, kata-katanya agak sempit, benar-benar tidak pergi. Hehe, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia, gadis sekolah Renata Silek telah membiarkan dia pergi, kamu harus pergi besok, atau dia akan membeli grup Zhou dan membawamu pergi. Kata-kata Gerard Lyon membuat Adler Wolf tertegun, Gerard Lyon, jangan bercanda. Bagi Renata Silek, Adler Wolf merasa bersalah di dalam hatinya. Renata Silek ini adalah bunga sekolah universitas yang diakui pada waktu itu. Adapun Adler Wolf, pada saat itu, dia diakui oleh seluruh sekolah sebagai pemborosan yang tidak berguna. Tapi saya tidak tahu saraf mana yang salah Renata Silek sejak hari pertama sekolah. Dia mengejar Adler Wolf dan secara terbuka menyatakan bahwa dia akan menjadi pacar Adler Wolf. Pada saat itu, Adler Wolf, larangan keluarga belum dicabut, dan dia jatuh cinta dengan 7 emosi. Dia tidak memiliki banyak harapan dalam hidup, jadi tentu saja dia tidak akan setuju dengan Renata Silek. Setelah menolak Renata Silek berulang kali, Renata Silek tidak berniat menyerah. Seorang gadis yang mengejar seorang pria dengan ketekunan seperti itu masih merupakan dewi kecantikan sekolah. Adler Wolf hampir menjadi musuh seluruh sekolah. Bahkan jika Adler Wolf menikah nanti, Renata Silek telah meminta Adler Wolf lebih dari 1 kali. Saudara Wolf, apakah saya bercanda tentang hal semacam ini? Saya tidak memberitahu Anda, Renata Silek adalah dewi kecantikan sekolah, dan keluarga Silek ada di seluruh barat daya. Mengapa Anda tidak setuju dengannya, dan kamu harus hidup sia-sia di keluarga Zhou? Hei, jangan bicarakan itu, lihat saja grup WeChat sendiri, jika kamu datang besok, telepon aku dan aku akan menjemputmu. Gerard Lyon mengoceh di telepon dan menutup telepon. Adler Wolf membuka grup WeChat dan melihat berita Renata Silek sendiri. Adler Wolf, kamu tidak punya hati nurani, kamu harus datang ke pesta besok, dengar. Kalau tidak, aku akan membiarkan ayahku membeli grup Zhou. Secara harfiah, Adler Wolf bisa melihat ekspresi kesal Renata Silek. Hei, itu utang cinta lagi. Bantu support cendolnya ya di traktir.id/novelaudio. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 54, Pesta besok, sepertinya aku harus pergi. Melihat waktu,
Sudah hampir jam 12. Adler Wolf memasukkan nomor telepon Tuan Peer, tetapi dia akhirnya meletakkannya. Sudah terlambat. Bagaimanapun, saya akan baik-baik saja di siang hari besok, jadi ayo pergi ke Yunmeng Internasional secara langsung. Setelah mencuci, Adler Wolf pergi ke kamar di lantai 2. Ketika dia biasanya mencari lantai untuk tidur, dia menemukan bahwa selimut yang diletakkan di lantai kemarin telah menghilang. Hei, Lucia, di mana selimutku? Adler Wolf melirik ke kamar, dan matanya akhirnya jatuh ke tempat tidur. Selimut yang diletakkan Adler Wolf di lantai sekarang diletakkan di tempat tidur Lucia Zhou. Selimut lain yang ditutupi oleh Lucia Zhou memberi setengah ruang kepada Adler Wolf. Agak menarik, Lucia berencana untuk berbicara pada dirinya sendiri. Tampaknya setelah bertahun-tahun bertahan, apakah hati Lucia Zhou akhirnya mencair? Melihat mata terbakar Adler Wolf, Lucia Zhou tersipu dan berkata dengan malu, "Kamu." Adler Wolf, jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya berpikir tanahnya terlalu keras. Meskipun pada siang hari, di perusahaan, Lucia Zhou sangat bersemangat sehingga dia hampir mencium Adler Wolf. Tetapi pada saat itu, semua emosi ada di tempatnya, dan sekarang Lucia Zhou dalam keadaan rasional dan tidak mau mengungkapkan emosinya dengan mudah. Melihat penampilan Lucia Zhou, Adler Wolf tersenyum menawan, "Lucia, kamu lupa, kamu adalah istri sahku. Bukankah normal bagiku untuk menggertakmu? Mengapa kamu bersikap kasar padaku?" Pada saat yang sama, Adler Wolf berpura-pura menjadi serigala jahat yang besar dan berjalan menuju tempat tidur langkah demi langkah. Lucia Zhou bersandar di kepala tempat tidur, selimut menutupi dadanya, dan menatap Adler Wolf dengan gugup, kamu jangan main-main, aku belum memikirkannya, Adler Wolf, beri aku sedikit waktu, oke? Aku benar-benar akan mencoba untuk jatuh cinta padamu." Setelah bergaul dengan Adler Wolf selama 2 hari terakhir, Adler Wolf mati-matian menyelamatkan dirinya di KTV, membantu dirinya sendiri mendapatkan 30 juta investasi, dan membela diri dalam setiap kemungkinan jalan di perjamuan keluarga. Lucia Zhou, penolakan asli Adler Wolf telah lama menghilang. Dalam hati saya merasa sedikit lebih baik terhadap Adler Wolf. Kalau tidak, Lucia Zhou tidak akan membiarkan Adler Wolf memasuki kamar tidur untuk meletakkan lantai. Tetapi jika Lucia Zhou sepenuhnya menerima Adler Wolf sekarang, Lucia Zhou masih tidak bisa melakukannya. Adler Wolf tersenyum sedikit, dan ketika dia mendekati tempat tidur, dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut dari tempat tidur, "Sebaiknya aku berbaring di lantai. Kalau tidak, berbaring denganmu, menghadap istri yang begitu cantik dan cantik, aku takut aku tidak bisa menahannya." Adler Wolf merentangkan di lantai dalam 1 atau 2 pukulan, dan dengan cepat berbaring. Faktanya, tindakan Lucia Zhou hari ini membuat Adler Wolf sedikit tergerak dan sedikit bersalah. Lagi pula, hanya beberapa jam yang lalu, sesuatu seperti itu terjadi antara Adler Wolf dan Maria Celine di sofa di kantor. Adler Wolf merasa sedikit kasihan pada Lucia Zhou. Bahkan jika Lucia Zhou setuju untuk melakukan sesuatu dengan Adler Wolf hari ini, Adler Wolf tidak akan setuju. Adler Wolf memiliki 7 emosi di tubuhnya, dan umurnya hanya 1 bulan, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Jika Adler Wolf menyakiti Lucia Zhou sekarang, dan kemudian sebulan kemudian, dia mati dengan keras, apa yang akan terjadi pada Lucia Zhou? Adapun Maria Celine, yang sudah menikah, Adler Wolf tidak memiliki beban psikologis seperti itu. Setidaknya, Adler Wolf tidak berencana untuk menyentuh Lucia Zhou sampai ibu kedua tuan rumah Gu ditemukan. "Maaf." Lucia Zhou menjulurkan kepalanya dan melirik Adler Wolf dengan meminta maaf. "Adler Wolf, aku sudah bertanya kepada orang-orang tentang polanya. Begitu ada berita, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu." "Oke," Adler Wolf menjawab, "tidurlah sekarang, kamu harus membicarakan kontrak besok." Lucia Zhou menarik kembali kepalanya, "Oke." Tetapi dalam 10 menit, Lucia Zhou diam-diam menyelinap ke tempat tidur Adler Wolf. "Suamiku, kamu bisa memelukku, tetapi kamu tidak diizinkan untuk bergerak." Adler Wolf terdiam beberapa saat, istri ini tampaknya benar-benar jatuh cinta padanya, "Oke." Itu benar-benar sunyi dan tidak bergerak, dan setelah beberapa menit, terdengar dengkuran ringan. Lucia Zhou, yang berbaring di pelukan Adler Wolf, masih dengan gugup menunggu sesuatu, tetapi dia tidak berharap Adler Wolf mulai mendengkur setelah beberapa saat. Lucia Zhou tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara centil, "Kayu mati, ham." Keesokan harinya di pagi hari, ketika Adler Wolf bangun, Lucia Zhou sudah pergi ke perusahaan.
Ada banyak hal di perusahaan baru-baru ini, dan memang cukup bagi Lucia Zhou untuk sibuk. Terutama nenek Lucia Zhou benar-benar keras kepala. Adler Wolf bahkan memberinya sepasang puluhan juta anting-anting batu darah, dan lelaki tua itu masih puas dan ingin mengendalikan perusahaan. Masalah ini harus diselesaikan untuk Lucia Zhou sesegera mungkin. Setelah sarapan, Adler Wolf mengendarai Maybach-nya langsung menuju perusahaan internasional Yunmeng. Kontraknya hanya 100 juta, bisakah Huan Rokong tidak mendengarkan kata-kata Adler Wolf? Di meja depan perusahaan, Adler Wolf tersenyum dan berkata kepada resepsionis, "Halo, saya mencari Huan Rokong." Resepsionis memandang Adler Wolf dari atas ke bawah, dan sedikit penghinaan melintas di alisnya. "Pak, apakah Anda punya janji?" Untuk memudahkan pergi bekerja di KTV di sore hari, Adler Wolf mengenakan pakaian pelayan, jadi dia dihina oleh resepsionis. Adler Wolf tidak terlalu peduli. "Tidak, tolong telepon dan beritahu Huan Rokong, katakan saja seorang pria bernama Adler Wolf untuk berbicara dengannya tentang sesuatu." Dengan seorang resepsionis, Adler Wolf merasa tidak perlu terlibat lagi. Jika Huan Rokong tahu itu dia, semuanya akan mudah dikatakan. "Maaf Pak, ketua kami sangat sibuk. Kalau tidak ada janji, tolong buat janji dulu." Sikap resepsionis itu nyaris tidak bisa ditoleransi, tetapi di sebelah resepsionis, seorang wanita gemuk dengan rok pendek mendengus dengan dingin. "Leni Samer, sungguh membuang kata-kata dengan orang seperti ini, sepertinya pelayan." Adler Wolf tertekan untuk sementara waktu, dia jelas merupakan generasi kedua yang kaya. Sebelum Adler Wolf sempat membantah, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di aula. "Oh, bukankah ini Tuan Muda Wolf? Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Kenapa, datang ke sini untuk mencari investasi Tuan Kong?" Adler Wolf menoleh dan melirik, "Christian Half. Mengapa, orang ini begitu tidak menyesal? Masuk akal bahwa dia memberi Claude Siemen gambar kemarin dan memintanya untuk menyerahkannya kepada pemilik Fabio Gustav. Setelah Fabio Gustav melihat foto itu, dia menemukan kebenarannya. Ini seharusnya menjadi situasi tanpa akhir dengan grup Half." Wanita gemuk dan resepsionis di resepsi melihat Christian Half dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Half, Anda di sini. Ketua kami telah menunggu Anda untuk waktu yang lama, silakan datang ke sini." Ketua sangat optimis tentang keluarga Half. Kerjasama kelompok, Tuan Muda Half ada di sini hari ini, dan kontrak dapat segera ditandatangani. Saya mendengar bahwa grup Zhou juga sangat menginginkan kontrak ini. Bantu support cendolnya ya di traktir.id/novelaudioko. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 55. Mendengar ini, Adler Wolf tidak bisa membantu tetapi terkejut, grup Zhou juga menginginkan kontrak ini. Mungkinkah kontrak yang Christian Half datang untuk bernegosiasi dengan Huan Rokong hari ini adalah yang ingin dimenangkan Lucia Zhou? Hehe, agak menarik. Christian Half mengangguk ke resepsionis, grup Zhou menginginkan kontrak itu. "Haha, jangan khawatir, saya kebetulan bertemu seorang kenalan dan mengobrol." Pada jamuan makan kemarin, Christian Half dilecehkan oleh Adler Wolf. Di logistik Hongfa Claude Siemen, Christian Half awalnya berencana untuk menghentikan Adler Wolf mendapatkan uang kembali. Akibatnya, saya tidak tahu apa yang dikatakan Adler Wolf kepada Claude Siemen, tetapi Claude Siemen sebenarnya memimpin seseorang untuk membunuhnya seperti orang gila. Pada saat itu, ketika Christian Half mendengar gumaman Claude Siemen, dia berpikir bahwa apa yang terjadi saat itu telah terungkap. Akibatnya, setelah menunggu 1 hari dan tidak melihat gerakan dari Claude Siemen, Christian Half mengendurkan kewaspadaannya. Resepsionis melirik Adler Wolf dengan ragu-ragu, "Tuan Muda Half, apakah Anda mengenalnya?" Resepsionis itu sedikit bingung. Jika pemuda ini adalah teman Tuan Muda Half, maka dia baru saja menyinggung perasaannya, bukankah itu membuat dia sangat malu? Tapi memikirkan apa yang dikatakan Tuan Muda Half kepada Adler Wolf barusan, resepsionis itu langsung bereaksi. Baru saja, Tuan Half menyebut Adler Wolf ini seekor anjing. Bahkan jika mereka saling mengenal, hubungan mereka tidak akan baik. Tentu saja, hehe, anjing ini tidak bisa mengubah sifat makan kotorannya. Adler Wolf, sepertinya Anda selalu mendiskusikan pesanan 100 juta dolar dengan Tuan Kong. Ayo, bahkan jika Anda ingin mendapatkan kembali 20 juta hutang, Anda tidak dapat membantu istri Anda. Selama Tuan Zhou mengambil alih perusahaan lagi, Anda dan menantu Lucia Zhou hanya akan menunggu untuk pergi dari sini. Pada saat itu, aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Christian Half tampak bangga,
Tetapi dia lupa bahwa hubungan antara Tiago Parker dan Adler Wolf tidak sesederhana yang dilihat semua orang. Adler Wolf mengerutkan kening, tetapi berita Christian Half cukup baik. Ada perubahan dalam keluarga Zo kemarin sore, dan Christian Half mengetahuinya dengan jelas. Seluruh tubuh Adler Wolf dilepaskan untuk sementara waktu, dan Christian Half takut untuk mundur 2 langkah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Yunmeng International, sebuah industri yang dimiliki oleh Tuan Pir. Katakan, jika kamu membuat masalah di sini, Anda akan menyinggung Tuan Pir. Grup Zo akan dihancurkan dalam beberapa menit. Tuan Pir. Adler Wolf menggelengkan kepalanya dengan ringan. Christian Half ini benar-benar bodoh. Louis Pir duduk di barat daya, dan di awalnya didedikasikan untuk melayani Adler Wolf. Tetapi apakah dia juga akan menyentuh grup Zo? Christian Half ini terlibat dalam kecelakaan mobil putra Claude Siemen, bencana penjara Zefran Diego, dan tragedi keluarga. Meskipun ketiga kekuatan ini belum dimulai, ini hanya ketenangan sebelum badai. Christian Half meninggal cepat atau lambat, dan Adler Wolf tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali. Keluar, Adler Wolf menegur, memikirkan apakah akan memanggil Louis Pir untuk memberitahu Huan Rokong. Kalau tidak masalah bagiku untuk tinggal di sini dan menunggu Huan Rokong. Tiba-tiba, walkie-talkie di meja depan berdering, dan itu adalah suara Huan Rokong. Lenny Samer, ada apa? Tuan Half belum datang, bukankah dia bilang dia ada di perusahaan 5 menit yang lalu? Lenny Samer dengan cepat menjawab di depan walkie-talkie. Petik 2. Tuan Kong, Tuan Half telah berada di sini selama beberapa menit, tetapi baru saja saya bertemu dengan seorang idiot bernama Adler Wolf di meja depan mencari Anda atas nama grup Zo, dan dia berdebat dengan Tuan Half. Samer di meja depan tampaknya meminta kredit laporan yang sama ke walkie-talkie. Di ujung lain walkie-talkie, suara Huan Rokong merenung sejenak, dan saat berikutnya, seperti kucing yang ekornya diinjak, suaranya tiba-tiba meningkat 1 oktav. Apa yang kamu katakan? Adler Wolf, grup Zo. Sial, dia ada di meja depan. Reaksi bos membuat wanita meja depan merasa sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Ya, apakah Anda ingin saya meminta keamanan untuk mengusirnya? Kata walkie-talkie kepala, Huan Rokong sangat tertekan sehingga dia akan menjadi gila. Bajingan, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Aku akan turun dan menanganinya sendiri. Nada suara Huan Rokong tampak sangat marah, seperti kemarahan yang digali dari kuburan leluhur. Lenny Samer masih linglung, dan Huan Rokong di ujung lain walkie-talkie telah mengakhiri panggilan. Bos juga memiliki kebencian yang mendalam dengan Adler Wolf. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak kemarahan? Lenny Samer dan Tuan Half saling memandang, dan keduanya memiliki ide yang sama di hati mereka. Sudut mulut Christian Half berkedut. Adler Wolf, jujur saja, aku sangat mengagumimu. Yun Cheng sangat besar, sepertinya kamu membuat musuh di mana-mana. Nah, jika kamu menyinggung Tuan Kong, biarkan Tuan Kong datang untuk menjagamu. Selamatkan aku membuang-buang energiku. Wanita meja depan Lenny Samer juga mendengus dingin di lubang hidungnya. Adler Wolf, jika aku jadi kamu, cepat dan lari sekarang. Jika tidak, bos akan gila, dan kamu harus mengupas kulitmu jika kamu tidak mati. Oke, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana bosmu akan membunuhku. Adler Wolf tidak hanya tidak pergi, tetapi juga duduk di sofa di aula dan memandangi kaki, seolah-olah dia benar-benar berencana menunggu Huan Rokong turun dan menemuinya. Christian Half melambai pada kedua pengawal di sekelilingnya untuk melangkah maju, menghalangi Adler Wolf di kiri dan kanan. Awasi dia baik-baik, jangan biarkan dia melarikan diri, dan ketika Tuan Kong turun, saya pasti akan memberi Anda hadiah besar, amplop merah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Huan Rokong dengan setelan jas bergegas keluar dari lift. Baik, itu benar, keluar saja. Dia berusia 40-an, berkeringat deras, dan dia tidak memperhatikan gambar apapun. Melihat Adler Wolf duduk di sofa, dua pengawal Christian Half menatap Adler Wolf, hati Huan Rokong tenggelam. Apa identitas Adler Wolf? Itu adalah tuan muda langsung dari keluarga pertama di bumi, dia akhirnya datang untuk menemukannya secara pribadi, tetapi dihentikan oleh meja depan dan Christian Half di lantai bawah. Melihat Huan Rokong turun, Christian Half akhirnya menghela nafas lega, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Kong, Anda akhirnya turun. Lihat, si idiot Adler Wolf, saya membiarkan pengawal mengawasinya dan jangan biarkan dia melarikan diri, sesuai keinginanmu.
Christian Half mengambil 2 langkah ke depan dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Huan Rokong. Huan Rokong tidak menatapnya sama sekali, dan sebuah kata muncul di antara giginya, keluar. Dasar bajingan. Tanpa menunggu Christian Half memiliki kesempatan untuk bereaksi, Huan Rokong langsung menendang perut Christian Half. Christian Half itu jatuh ke tanah, wajahnya penuh kebingungan. Wanita di meja depan di sebelah Leni Samer juga bingung. Tuan Kong, ini Tuan Muda Half, Anda membuat kesalahan. Tamparan. Huan Rokong dengan marah melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Leni Samer, idiot. Christian Half bodoh, jadi kamu bodoh. Leni Samer dan Christian Half masih bingung. Huan Rokong buru-buru berjalan ke Adler Wolf dan membungkuk hormat. Tuan Muda Wolf, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Wolf datang dan menyebabkan masalah bagimu. Maaf, tolong hukum Tuan Muda Wolf. Huan Rokong terus menyentuh butiran keringat di dahinya, jika bukan karena instruksi Adler Wolf sebelumnya untuk tidak melakukannya. Huan Rokong takut dia sudah berlutut dengan bunyi gedebuk. Di aula, wanita di meja depan, wanita gemuk, Christian Half, dan sekelompok penjaga keamanan yang diberitahu semuanya tercengang ketika melihat pemandangan seperti itu. Apa situasinya? Bos benar-benar sangat menghormati menantu keluarga So. Seperti itu? Ini hanya tentang menelepon ayahku. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.